Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Fadilah SPD dengan NIM 25111103008 dan nomor peserta 790219012497. Saya adalah guru kelas 5 di Min 2 Kota Medan dan saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi perubahan bentuk bumi kelas 5 di Min 2 Kota Medan. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman ya Allah, kami karena dan kami kepahaman serta ya, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Semangat ya, pagi-pagi memang harus begitulah. Ya, sebelum kita mulai lagi, kita menyanyikan dulu lagu nasional. Silakan berdiri dulu anak-anak. Lagu apa Pak? Kali ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tahu semua kan? Oke. 1, 2, 3, ya. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, silakan duduk anak-anak. Hari ini semua hadir? Hadir. Hadir semua benar ya? Iya. Oke. Jadi hari ini kita belajar IPAS. Nah, sebelumnya belajarnya tentang sumber daya daerahku. Itu yang minggu lalu. Nah, hari ini tentang apa? Perubahan bentuk bumi. Kalau dari bukunya itu nanti di halaman 48. Nah, tapi tutup dulu bukunya. Tutup dulu. Ya, judul babnya Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Nah, tapi nanti topiknya tentang perubahan bentuk bumi. Nah, tutup dulu. Kalau melihat judulnya, perubahan bentuk bumi, bumi itu bentuknya seperti apa? Bulat, lingkaran katanya. Lingkaran apa bulat? Lingkaran. Sama itu Pak, sama. Berarti bulat bentuknya ya. Lalu kenapa ada perubahan bentuk bumi? Berubah jadi apa ini? Apakah berubah jadi kotak, segitiga? Enggak Pak. Yang berubah apanya? Permukaan buminya. Nah, nanti apa yang akan kita bahas selanjutnya? Sebelum mulai, Bapak kasih tahu dulu tujuan belajar ini untuk apa. Nah, tujuan pembelajarannya, kalian sebagai peserta didik harus mampu mengidentifikasi
penyebab perubahan bentuk bumi. Nah, itu bisa apakah karena erosi, sedimentasi, atau aktivitas manusia. Yang kedua, kalian harus mampu menganalisis dampak perubahan bumi bagi kehidupan. Nah, sebelumnya Bapak akan bagikan tiap kelompok yang kemarin kita sudah bagi, makanya ini posisinya udah kelompok. Apa tuh Pak? Gambar. Satu. Nah, Bapak pegang satu lah dulu. Udah? Udah, lihat dulu sama kawan-kawannya, lihat. Dilihat, dibagi dulu sama temannya biar lihat. Nah. Sudah? Kalau dibilang tebak gambar, enggak, karena sudah ada gambarnya. Nah. Sudah? Tukar. Ini kemari. Oh. Tukar. Oke, sudah. Sudah tukar? Lihat lagi. Ini adalah gambar perubahan bentuk bumi. Udah lihat? Nah, Bapak tukar nih. Kasih ke sana. Tukar, kasih ke sana. Itu kasih ke sini. Nah, sudah. Perhatikan. Sudah? Perhatikan. Bapak tanya dulu. Gambar apa yang ada di kelompoknya? Kamu gambar apa di situ? Pembangunan perubahan oleh manusia. Apa? Pembangunan perubahan oleh manusia. Pembangunan yang perubahan oleh manusia. Terus yang kedua ada vulkanisme, gunung meletus. Nah, ini Erosi atau tanah penebangan hutan. oke. Sebelah sini. Bencana alam karena kekeringan. Bencana alam ini karena tsunami. Karena tsunami. Ini? Atau es mencair. Nah, ini tadi ada nih abrasi pantai. Pegang dulu. Yang kalian lihat itu adalah gambar perubahan bentuk bumi, di mana ada dua faktor yang menyebabkannya, yaitu faktor alami dan yang kedua adalah faktor buatan. Nah, kira-kira dari gambar yang tadi yang mana yang alami? Letusan es mencair. Apa? Pantai. Bencana alam karena tsunami. Oke. Abrasi pantai. Longsor. Oke. Kalau yang dia buatan? Penebangan hutan. Perubahan oleh manusia itu apa contohnya? Pembangunan. Oke. Bapak kasih sedikit lagi materi. Coba bisa lihat? Apa bacanya? Apa? Apa rupanya itu yang disebuti tadi? Faktor alami perubahan bumi. Jadi maksudnya perubahan yang terjadi secara alami itu tanpa campur tangan manusia. Nah, penyebabnya ini nih, bisa angin, bisa air, bisa gempa, atau gunung meletus. Nah, selanjutnya ada istilah proses perubahan bentuk bumi alami. Kalau ini lihat gambar apa ini yang Bapak punya? Gambarnya apa ini? Abrasi Pak, pantai. Itu tadi ada juga tuh yang di gambar yang Bapak kasihkan? Ada? Nah, ini gambar abrasi, gambar pantai. Apa sih abrasi itu? Pengikisan pantai oleh ombak. Nah, berarti faktor apa dia?
Pengikisan pantai oleh ombak laut berarti karena alam. Apa sebabnya? Tadi ada tuh di sebelumnya. Angin, air, gempa, atau gunung meletus? Air. Lalu ada sedimentasi. Ini gambarnya. Yang mana Pak sedimentasi? Coba kalian perhatikan. Apa yang mana? Nih. Ini pohon. Nih. Jadi ada bentuk sedimen. Batu itu terbentuk karena apa? Pengendapan pasir, tanah dan batu oleh air di tempat. Nih kalian lihat nih. Bapak ada bawa sesuatu. Pasir ya, dari Sibolga nih. Pasirnya beda nggak kayak pasir-pasir biasa, karena ini memang pasir pantai. Wah, kena angin dia terbang. Dah. Ini kalau kira-kira kena air apa yang terjadi? Hah? Basah. Ya memang basah, bener basah. Wah. Berbentuk, berubah bentuknya. Tadinya udah Bapak buat datar, terus tiba-tiba berubah bentuknya. Kenapa? Karena dikasih air. Nah, tapi ada bagian bumi yang kalau misalnya dia dibentuk gini, dia mengeras. Ini keras nih. Nah. Kok bisa keras? Yang kalau nggak kena air dia bisa jatuh. Nah, ternyata air juga bisa membentuk suatu sedimen, bentuk. Makanya bisa keras tanah kita itu. Nah, pasirnya bisa dibentuk. Bisa. Makanya nanti dia kalau dalam berjuta-juta tahun dia bisa mengeras. Nah, itu akibat apa? Itu perubahan bumi alami. Nah, jadi air bisa berpengaruh seperti itu. Nah, ini salah satu bentuknya begini. Pengendapan pasir, tanah dan batu oleh air. Bisa, itu dia tadi contohnya. Kemudian ada erosi. Nah, kalau erosi, nah ini nih, Bapak kasih air lagi semua ya. Supaya apa Pak? Bapak kasih air. Perhatikan. Bapak bentuk. Bapak main pasir katanya. Nggak apa-apa, Bapak main pasir. Nah, Bapak bentuk nih. Kira-kira, bayangkan ini adalah suatu gunung katanya, atau bukit, ujungnya jurang. Terus kena pengikisan tanah oleh air, hujan atau sungai. Nih, kalau hujan dia harusnya percik-percik ya, kikis saja dia sedikit. Nah, iya. Nah, itu dia. Inilah pengikisan tanah oleh air hujan atau sungai. Nah, itulah kadang kalau kita yang sering jalan-jalan ke daerah gunung, sering terjadi longsor pada saat hujan. Nah, itu penyebabnya kadang. Akhirnya apa? Menyebabkan longsor, dia mengalir ke bawah. Itu seperti itu. Kemudian vulkanisme, magma keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Ini kalau kita bayangkan ini gunung, dia keluar dari gunung itu apa? Bukan air yang keluar, larva sebutannya. Keluar dia panas, kemudian nanti lama-lama dia membeku, jadi tanah, jadi batu. Nah, itu yang merubah permukaan bumi. Kadang karena gunung meletus terjadi apa? Pulau yang baru, keluar pulau yang baru. Pulau, tahu kan kalian pulau? Nah, dulu pernah ada kejadian begitu. Terjadi ledakan anak gunung Krakatau, akhirnya muncul lagi pulau yang baru, atau malah ada pulau yang hilang gara-gara gunung meletus. Nah, selanjutnya apa nih? Nah, ini adalah faktor buatan perubahan bumi. Jadi ini yang dibuat karena apa? Baca dulu. Seperti pembukaan lahan, pembangunan kota atau pabrik, dan polusi dari kendaraan.
Pak, polusi. Emang polusi bisa merubah suatu daerah, Pak? Permukaan bumi. Kira-kira bisa nggak? Apa? Apa yang diakibatkan itu? Hah? Apa yang menyebabkan polusi bisa merubah permukaan bumi? Jadi kalau ternyata suatu daerah yang tadinya tanamannya bagus begini nih, terus ada pabrik dibuat di sebelahnya, ternyata limbahnya, atau limbahnya itu adalah hasil buangan pabrik, mau dia dari udara itu menyebabkan polusi, atau dia keluar dari sungai dibuang ke air, itu bisa menyebabkan perubahan apa? Perubahan ekosistemnya. Makanya nanti bisa merubah permukaan bumi. Nah, apa yang terjadi? Inilah ada dampak aktivitas manusia tadi. Ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, jadi sambil memperhatikan, Bapak akan bagikan dulu lembar kerjanya untuk berkelompok. Bapak kasih penjelasan. Nah, karena kemarin sudah kita bagi kelompoknya, yang ini kelompok 1, kelompok 1. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Nah, kelompok 4. Nah, lihat dulu. Dibuat nama kelompoknya. Mengamati fenomena alam, amati gambar yang Bapak tampilkan. Dampak itu apa artinya? Akibat, efek. Nah, itu biasanya, tapi lebih gampang akibat. Akibat aktivitas manusia ada akibat positif dan akibat negatif. Akibat positifnya membuat sawah bertingkat, itu maksudnya membuat tangga untuk persawahan, nama bahasanya terasering. Kemudian bisa membangun bendungan, itu bisa membentuk perubahan bentuk bumi. Menanam kembali hutan, istilahnya adalah reboisasi. Kemudian ada dampak negatif, menebang hutan, penambangan liar, atau membuang sampah sembarangan. Nah, lalu bagaimana cara menanggulanginya atau mengatasinya? Mengurangi dampak perubahan bumi itu, nah, baca dulu nih sama-sama. Tidak membuang sampah di sungai. Oke. Sudah? Sekarang Bapak kasih waktunya untuk kerjakan LKPD-nya. Jawab aja. Pak, bagaimana dengan aktivitas yang kedua, Pak? Iya, dua-dua dikerjakan. Erosi tanah penyebabnya apa? Tadi itu kalau misalnya erosi tanah penyebabnya air, berarti alam, dalam kurung alam. Cara menjawabnya, Bapak kasih petunjuk nih ya. Nomor 1. Contohnya perhatikan cara menjawabnya. Perubahan penyebab dampak cara menjawabnya, lihat nih. Nah, Bapak kasih contoh yang pertama. 1, perubahan bentuk buminya apa? Di situ erosi tanah. Apa sebabnya? Air. Apalagi bisa jadi angin. Berarti ini alami. Nah, dampak bagi lingkungan. Akibatnya apa kalau terjadi erosi? Tanah longsor. Nah, coba jawab lagi. Tambahkan itu, kan ada 4 kolom lagi. Gunung meletus, tadi adanya tuh Bapak udah ceritakan. Gunung meletus, apa sebabnya? Tadi ada di tampilannya, udah Bapak kasih tampilan.
Jawab. Sudah selesai? Gunung meletus. Apa sebabnya? Tadi ada loh yang di sini. Apa penyebab gunung meletus? Bapak tadi sempat bilang. Karena keluar. Ayo keluar siapa? Nah, Anda bisa tahu dia. Gunung meletus karena apa penyebabnya? Itu alami atau buatan? Nah, ayo berpikir dan tulis dulu di tugasnya. Iya, dijawab. Dijawab aja singkat. Hah? Itu erosi tanah penyebabnya. Emang di situ ada longsor? Kan nggak ada Bapak buat situ longsor. Ayo dilihat tugasnya, LKPD-nya dulu. Kan berkelompok, berdiskusi. Berdiskusi. Banjir. Apa penyebab banjir biasanya? Iya, air, sampah. Ini manusia. Iya. Coba. Nah, kan bisa dibagi dua dia buatnya. Diskusilah, kalian dua orang tengah kerjain ini. Ayo, apa ini? Apa contohnya gunung meletus, apa sebabnya? Kakak, apa penyebabnya gunung meletus? Ayo. Hah? Apa? Nah, gas bisa dibuat. Gas keluar. Apa? Mau keluar, dibuatlah. Ya. Kalau bingung, kayak mana lagi Pak? Tadi ada gambar yang ini, tambahannya untuk nomor 5. Kan masih kosong tuh, sengaja Bapak kosongi. Nih. Nih. Coba baca. Tulisan 3 perubahan bentuk bumi yang kamu lihat. Nah, apa perubahan bentuk bumi? Tadi kan ada di depan. Apa perubahan bentuk bumi? Penyebabnya? Oh, ini ada tuh cantik tadi. Ada. Terus kalian itu ada buku, boleh pakai buku Pak untuk melihat itu boleh. Kalau bingung, boleh tukar nggak Pak gambarnya sama temennya? Boleh. Nih tukar, kalau mau tahu nih ada gambar ini begini. Terus kalau ada naik. Penyebab gempa. Kenapa? Pak, dikit Pak. Bisa. Iyalah, dampaknya kerusakan alam karena banjir. Tadi ada gambar banjir, tsunami lagi. Mana tuh? Ada juga LKS, nggak apa-apa nah temennya mau lihat tukaran. Sama loh Pak jawabannya. Nggak apa-apa kan memang tugas belajarnya sama. Bentukan pulau baru. Apa akibat? Tuliskan aja. Ya. Oke, tuliskan saja. Gunung kenapa gunungnya? Gunungnya begini. Mematukan bari pula. Pak, tugas sekali Pak. Kenapa? Ya udah. Sudah siap? Periksa lagi, Juno. Sudah siap? Yang pertama? Oke. Tunggu Pak. Nah. Yang mana tuh? Prediksi, menurutmu apa penyebab perubahan-perubahan tersebut? Kira-kira apa sih sebabnya? Padahal Bapak tadi udah kasih loh contohnya. Ada 2 faktor. Sudah selesai? Nah, sebelum kita presentasi ada satu lagi nih. Tapi ini untuk masing-masing ya. Kalau tadi untuk kelompok, ini untuk per orangnya. Ini ada worksheet-nya perubahan bumi menjodohkan. Nah, 1, 2
Habis ini baru kita bacakan hasil yang lembar kerja per kelompok untuk 2 kelompok aja. Pengertian dari gambar. Nah, kemudian kalau banjir itu apa artinya? Nah, tinggal dipilih dari lagi. Jadi dia berkelanjutan. Maju dulu kemari. Bacakan hasil kerjanya. Semua satu barisan ini. Nah, ayo. Di sebelah sini. Ya. Bacakan. Nah, kami dari kelompok dan anggota keempat Coki, kelima Nadia. Kelas atau semester 5. langsung. Ya, nomor 2. 2. Tuliskan 3 perubahan bentuk bumi yang kamu lihat. A. Gunung meletus. B. Es mencair. C. Tanah longsor. Prediksimu apa penyebab perubahan tersebut? A. Karena menyebabkan api dan gas. B. Karena kekeringan dan terlalu panas. C. Karena dampak bagi lingkungan, pulau baru bisa jadi hilang. 5. Abrasi pantai, penyebabnya air. Dampak bagi lingkungan, tanah longsor dan pengerukan tanah. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Oke. Mana dia tadi tugasnya? Nah, untuk yang lain sini. Baca dulu kesimpulannya anak-anak. Perubahan bentuk bumi bisa terjadi secara alamiah maupun ulah manusia. Contoh perubahan alami: gempa bumi, gunung meletus, erosi dan longsor. Contoh perubahan oleh manusia. Iya, lanjut. Dampaknya bisa negatif seperti bencana kerusakan alam, atau positif, tanah bisa jadi subur, kemudian terbentuknya lahan pertanian karena untuk bahan makanan kita kan. Yang terakhir, manusia dapat membantu mencegah kerusakan dengan menanam pohon, membuat terasering, tidak membuang sampah sembarangan, dan menjaga lingkungan sekitar. Oke, kita refleksikan dulu dirinya sebentar sebelum kita mengakhiri kelas hari ini. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Apa, Pika? Perubahan bentuk bumi. Perubahan bentuk bumi, Pak. Apa, Juno? Nah, terus kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menjaga bumi? Tidak membuang sampah ke sungai. Tak ada peraturan membuang sampah pada tempatnya. Oke. Sebelum kita mengakhiri kelas hari ini, pembelajaran hari ini, tuh tengok, ada kata-kata mutiaranya. Masa depan yang kita ciptakan bergantung pada langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum pulang, berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di hari selanjutnya.